Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Kepada yang terhormat Ibu Iramat Hana Solihin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan selaku Ibu Tutor, dan teman-teman semuanya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan baik jasmani dan rohani. Sholawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum lebih lanjut, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kan ada tuh pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Ufin Maufiro, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Sebelum lebih lanjut, saya mau menceritakan tentang masa-masa pas saya masih duduk di bangku SMA. Di mana saya bertepatan duduk di bangku kelas 10 akhir tahun, yaitu tahun 2019. Pada masa-masa itu semua orang dan semua siswa-siswa lainnya belajar dari rumah. Loh, kenapa bisa belajar dari rumah? Ya iyalah, belajar di rumah kan masih marak-maraknya ada COVID-19 yang harus semuanya dilakukan dan dikerjakan di rumah saja. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, cara penanganannya dan cara mencegahnya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID. Apa sih COVID-19 itu? Nah, coronavirus disease atau yang biasa disingkat COVID-19. Coronavirus merupakan virus single standard RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota, corona. Nah, virus corona umumnya itu ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Nah, manusia bisa tertular apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan hewan tersebut. Contohnya seperti pada peternak dan pedagang di pasar hewan lainnya. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, yang memiliki penyakit kronis, serta memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah lebih rentan akan mengalami terkenanya penyakit ini, terinfeksi. Penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Nah, apakah COVID-19 dapat menular? Menurut gimana? COVID-19 seperti yang tahun-tahun kemarin memang menular, sangat menular. Infeksi penyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batu ataupun saat kita bersin. Nah, jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Nah, droplet itu bisa menempel di benda-benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan untuk memakai masker guna meminimalisirkan penyebab droplet tersebut. Sebagian besar yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Nah, dan akan pulih, ada juga yang pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang yang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Sebagai kan sering tuh banyak orang yang meninggal, terus COVID-19 di karantina, semua diisolasi, seperti itu. Jadi kita
kita harus untuk menghubungi bantuan medis tersebut. Nah, apa penyebab dari COVID-19? Untuk detik ini sampai saat ini belum diketahui yang pasti penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya. Nah, termasuk ya diri kita sendiri, manusia. Kita juga bisa terjangkit COVID-19. Kan banyak tuh pada tahun-tahun 2019 sampai detik ini 2022 masih banyak orang-orang yang terkena virus corona. Tapi alhamdulillah saat 2022 berkurang banyak orang yang terkena virus corona. Kan ada tuh sampai 10 orang yang meninggal dalam satu hari di desa. Depan rumahku juga banyak orang-orang yang meninggal gara-gara COVID-19. Pemakamannya juga melalui protokol kesehatan yang dilakukan dari rumah sakit. Nah, bagaimana sih gejala COVID-19? Gejala-gejala orang yang akan mengalami COVID-19, gejalanya itu orang yang terinfeksi itu memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan untuk bernafas. Nah, gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Kalau misalnya kita masih melanggar peraturan yang udah disiapkan oleh dokter dari medis untuk jangan dilanggar gitu. Kalau semakin kita melanggar, maka kemungkinan kecil sebagian besar kita akan dapat serangan COVID-19 juga. Nah, bagaimana cara mencegah COVID-19? Ya, cara mencegah COVID-19 gampang, yaitu untuk tindakan pencegahannya mengurangi kemungkinan infeksi itu antara lain dengan kita tetap berada di rumah sebagaimana mestinya, kita belajar, mengerjakan pekerjaan atau yang lainnya di rumah saja, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan. Kalau semisal kita mencuci tangan, kan bersih tuh tangan kita dari kotoran-kotoran, dari kuman dan sebagainya. Tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut saat tangan kita masih kotor, karena kebanyakan kan kita sering memegang benda-benda yang ada di hadapan kita, gak tahu bendanya ada kumannya atau enggak, jadi kita selalu mencuci tangan. Segera hubungi hotline jika mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan atau bepergian dari negara lain ke negara selanjutnya. Dan sekarang kan masih zaman-zamannya ada, pas dulu 2020 sampai 2021 ada vaksinasi. Vaksin sekarang kan dari vaksin 1, vaksin 2 sampai vaksinasi 3. Alhamdulillah kan semua kalau semisal mau bepergian, mau kemana aja, dicegah di jalan pun kita butuh yang namanya vaksinasi, kartu vaksin. Nah, untuk saat ini sepertinya sudah jarang untuk digunakan daripada masa-masa tahun yang lalu. Seperti contohnya itu 2002, masih marak-maraknya ya, antara 2021 sampai 2022 masih banyak yang misalnya ke mall, terus mau kemana aja butuh surat vaksinasi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.